Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Rajaan Balas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan puji syukur 324. Puji
Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan lagi hidup kita dalam perayaan syukur ini, dan kita juga mau memohon kiranya Tuhan membimbing, menuntun, menjaga, dan menguatkan kita untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan kita sepanjang hari ini. Sepanjang sejarah, tampak bagaimana Tuhan mau mendekati manusia. Kekuatan dan kekuasaan, kecemasan dan ketakutan disisihkan kontak pribadi. Puncaknya dalam diri Yesus. Murid-muridnya juga dipesan, jadilah orang biasa di antara sesama. Jangan membawa bekal berlebihan dan memamerkan kekuasaan. Kalau kalian tampil sederhana, kalian akan diterima dengan baik, lebih-lebih oleh orang-orang sederhana. Mari saudara-saudari kita belajar pada para murid Yesus yang sejak awal mengikuti Yesus sudah ditanamkan sikap sederhana, sikap rendah hati, sehingga kita juga boleh memahami, mengerti orang-orang di sekitar kita. Dan dengan rendah hati pula kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita untuk semua saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Bapak Erwin Rizal Tunardi yang meninggal 3 hari lalu, Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, Oma Sisilia Ngengu Paticini 2 hari lalu, dan Bapak Frans Nyongkong 62 hari yang lalu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami bergaul akrab dengan Dikau dengan mengikuti putramu. Kami mohon semoga Dia mempererat pula pergaulan kami satu sama lain dan meneguhkan kerukunan dan cinta kasih kami. Bapa, terimalah hamba-hambamu, segenap umatmu, sanak saudara kami yang telah menghadap hadiratmu, Oma Sisilia Ngengu Paticini dan Bapak Frans Nyongkong yang telah menghadap Dikau 2 hari yang lalu, Bapak Erwin Rizal Tunardi 3 hari lalu, dan Bapak Fransiskus Febrian Haryanto yang meninggal pada tanggal 12 Januari yang lalu, serta segenap umatmu, semua orang yang telah menghadap hadiratmu, terlebih lagi mereka yang meninggal karena sakit, khususnya yang mengalami virus corona. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka,
Moga-moga mereka dapat bersama dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga memberikan kekuatan, belas kasihan dan ketabahan, serta penghiburan bagi segenap keluarga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Refrain. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Refrain. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh mereka bawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan ajar pewartaanmu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu,
sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana para murid ternyata tidak hanya dipanggil untuk mengikuti dan mendengarkan pewartaan ataupun ajaran dari Yesus serta menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata itu tidak cukup. Mereka harus pergi, bahkan pergi berdua-dua untuk memberikan kesaksian akan kabar sukacita yang mereka pernah lihat, mereka pernah dengar, mereka pernah alami dari guru mereka. Jadi apa yang mereka wartakan, apa yang mereka berikan kesaksian, yaitu apa yang mereka alami dan mereka lihat, mereka rasakan dari gurunya yang utama, itulah Yesus. Maka pewartaan para murid tidak boleh mewartakan yang lainnya kecuali apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya orang bertobat, supaya orang dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa setan, bahkan supaya mereka juga dipulihkan dan disembuhkan. Itulah tugas utama para murid. Tetapi dalam melaksanakan tugas-tugas itu, mereka harus memperhatikan bentuk-bentuk pewartaan atau cara-cara mewartakan, cara-cara memberikan kesaksian, yaitu tidak mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan macam-macam hal, benda-benda atau macam-macam harta duniawi, makanan, minuman, pakaian, kecuali mereka hanya boleh bawa tongkat, sandal satu pasang, baju satu pasang. Artinya mereka hanya mengandalkan terutama sumber utama mereka, yaitu Yesus guru mereka. Di luar itu tidak mengandalkan apa-apa. Dan kalau mengandalkan Tuhan Yesus, berarti mereka juga akan memperoleh kekuatan hanya dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi konsen, fokus utama kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang-orang Katolik, orang-orang Kristen. Maka mari saudara-saudari kita selalu memusatkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, seluruh hidup kita hanya pada Yesus dan semua pewartaan ajaran-ajarannya, agar kita semakin sanggup mewartakan, memberikan kesaksian akan kabar sukacita yang kita alami, supaya orang-orang yang melihat cara hidup kita atau menyaksikan cara hidup kita semakin tertolong untuk semakin bertobat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus, dan semoga mereka juga semakin dipulihkan dari berbagai macam derita atau juga kuasa-kuasa roh jahat yang mereka alami dalam hidup. Bahkan juga mereka disembuhkan dan dipulihkan berkat kesaksian cara hidup kita yang baik dan benar menurut ajaran Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah karya
cahaya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk keselamatan banyak orang dan untuk keselamatan kami. Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan-Mu, supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang benar, yang sejati, yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus dia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghibur umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan saat sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah keselamatan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun di satu umat Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam.
diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Erwin Rizal Tunardi, Bapak Franciscus Febrian Haryanto, Oma Cecilia Mengengo Paticini, Bapak Frans Nyongkong, dan segenap umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kesekutuan yang berkudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan mudah dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Marilah kita mendoakan. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, jadikanlah kami saksi perjanjian-Mu. Semoga segala tingkah laku kami mewartakan daya cinta kasih yang sudah Kau janjikan dan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya.